Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadis ya, masih hadis yang ke-6 ya, dalam rangkaian maddah hadis kitab silsilah Mustawad Salis, hadis yang ke-6 atau pelajaran yang ke-6, yakni tentang faridatuz zakat, kewajiban mengeluarkan zakat. Sini dikeluarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau bersabda, "Innaka sata'ti qauman ahla kitabin." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlu kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jika engkau sudah datang, sudah sampai kepada mereka, hadir tengah-tengah mereka, maka dakwakan mereka, ajak mereka untuk bersyahadat. Ajak kepada Islam. Ajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Ya, seperti itu. Fa idza jita fad'uhum ila ay yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi ajak untuk apa? Bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kan isyahadat ada dua. Mafhum? Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka telah taat kepadamu untuk bersyahadat, artinya dalam dakwah yang pertama ini mereka sudah taat, sudah mau bersyahadat, maka apa? Fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka salat yang 5 waktu malam dan siang. 5 waktu. Mulai dari zuhur, siang sampai nanti subuh, 5 waktu. Ya. Kemudian fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan. Jika mereka sudah taat kepada engkau dalam masalah ini, mereka sudah mau syahadat dan sudah mau salat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas mereka mengeluarkan zakat. Shadaqah maksudnya zakat. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang zakat tersebut diambil dari mana? Dari orang-orang kaya di antara mereka. Mudah. Syariat Islam itu mudah, tidak memberatkan. Yang diperintah zakat hanya orang kaya. Yang tidak kaya, yang tidak punya harta, yang telah mencapai nisabnya, tidak ada kewajiban zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, dan diserahkan, dibayarkan, ya, dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. Buat berat mereka juga untuk kesejahteraan kaum muslimin. Ya, orang Islam yang kaya ambil zakatnya, orang Islam yang tidak kaya, yang fakir, beri zakat dari orang-orang kaya. Fa innahum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka sudah taat kepada engkau, ya, dalam hal ini mereka sudah mau keluarkan zakat mereka, maka apa? Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, awaslah kalian wahai para petugas pemungut zakat, awas dari harta yang mereka sayangi, ya, harta yang berharga bagi mereka. Ya. Artinya apa? Harta yang afdol yang mereka miliki, yang sebaik-baik harta yang mereka, ya, artinya yang mereka sayangi, gitu ya, yang berharga bagi mereka. Awas, jangan diambil, ya, karena zakat itu tidak, ya, seperti itu, tidak mengambil yang terbagus, tapi tengah-tengah, tidak yang jelek dan tidak yang paling baik, yang tengah-tengah. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah engkau, bertakwalah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia
dengan Allah atau tidak ada antara doa tersebut dengan Allah penghalangnya. Berarti apa? Akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia terzalimi. Ya, orang zalim itu orang yang terzalimi itu kalau dia berdoa maka apa? Allah ijabah. Ya. Sekarang mana hadis? Sah? Taib, mana hadis? Berarti mufradnya sudah ya. Mana hadis? Arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ibn Jabal ila ahli Yaman liyad'uhum ila Islam wa qad nabbaha ala annahum ahlu kitabin liyukhatibahum bima yunasib. Nabi mengutus Mu'adz, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengutus Mu'adz, mengirim Mu'adz, itu mengutus ke penduduk Yaman, di negeri Yaman, untuk mengajak mereka kepada Islam. Ya, wa qad nabbaha ala annahum ahlu kitab yukhatibahum bima yunasib. Dan sungguh Nabi memperingatkan kepada Mu'adz bahwa mereka adalah ahlu kitab, berarti mereka punya ilmu. Turun kepada mereka ilmu Allah, itu kitab. Hati-hati, yang kau hadapi adalah ahlu kitab. Agar apa? Liyukhatibahum bima yunasib. Agar Mu'adz ia berbicara kepada mereka dengan sesuatu yang sesuai dengan mereka. Ya, jadi likulli maqalin maqam. Setiap ucapan ada tempatnya. Ya, berdakwah kepada orang awam beda dengan berdakwah kepada orang yang sudah punya ilmu. Beda. Berdakwah kepada orang yang musyrikin yang tidak ada kitab mereka beda dengan dakwah kepada orang-orang ahli kitab. Karena mereka punya ilmu, Allah turunkan ilmu kepada mereka. Ya, jelas? Kemudian fa'amarahu ayyad'uhum awwalan ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka beliau perintahkan Mu'adz untuk mengajak mereka pertama kali untuk bersyahadat. Beliau perintahkan Mu'adz untuk mengajak mereka pertama kali. Apa yang diajak, apa yang didakwakan, apa? Syahadat. Mengajak untuk bersyahadat la ilaha illallah, ya, wa anna muhammadan rasulullah. Ya, mengajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Rasul yang Allah utus, ya, terakhir, sebagai Rasul terakhir, penutup, ya, penutup syariat Allah yang menyempurnakan apa yang Allah turunkan. Karena sebelum itu belum sempurna, maka Allah utus untuk menyempurnakan apa yang Allah sudah turunkan berupa syariat di agama, gitu ya, seperti itu. Mafhum? Kemudian faida ata'uhu wa qabilu dzalika fahada ya'ni annahum qabilul islama wa dakhalu fihi fayad'uhum ba'da syahadataini ila ada'i salawatil khamsi li'annahum ahammu arkanil islam ba'dahuma. Apabila mereka sudah taat, mentaati Mu'adz, ya, sudah taat kepada Mu'adz dan mereka sudah menerima, yakni ajakan mereka, yang ajakan Mu'adz yang pertama itu, sudah mau menerima ajakan Mu'adz yang pertama itu, yaitu apa? Syahadat. Ya, wa qabilu dzalika. Fahada yani annahum qabilu al-Islam, yakni mereka sudah mau menerima Islam dan sudah masuk ke dalam Islam. Ya. Fayad'uhum ba'da syahadatain ila ada'i shalawatil khamsi. Maka Mu'adz beliau perintah untuk mengajak mereka untuk apa? Untuk mengerjakan salat yang 5 waktu. Setelah syahadat, maka beliau perintahkan Mu'adz untuk ajak mereka untuk mengerjakan salat. Ya, kenapa? Li'annaha ahammu arkanil Islam ba'dahuma. Karena sholat adalah rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat.
ahammu arkanil Islam ba'dahuma. Mafhum? Ya, itu sebabnya. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam perintahkan Mu'adz untuk mengajak mendakwakan ahlu kitab setelah mereka mau masuk Islam, ajak untuk sholat. Karena sholat itu adalah rukun terpenting setelah dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang paling penting. Kemudian fa idzan qadu lidzalika akhbarahum anna 'alal aghniya haqqan wajiban fi amwalihim wa huwa zakatu tudfa'u ilal fuqara'i musa'adatan lahum. Apabila mereka telah tunduk pada ajakan tersebut, ajakan yang kedua, tunduk udah mau sholat, akhbarahum anna 'alal aghniya haqqan wajiban fi amwalihim wa huwa az-zakah. Maka Mu'adz mengkhabarkan selanjutnya, diperintahkan oleh Nabi untuk mengkhabarkan apa? Mengkhabarkan bahwa ada kewajiban bagi orang-orang kaya di antara mereka. Ada apa? Hak yang wajib. Hak yang wajib dalam harta mereka. Artinya apa? Ada hak orang-orang fuqara yang harus mereka tunaikan, yang jadi kewajiban mereka, hak orang fuqara. Dalam harta mereka ada hak di harta mereka itu. Hak orang fakir yang wajib mereka keluarkan. Itu apa? Zakat. Tudfa'u ilal fuqara musa'adatan lahum, yang dibayarkan, diserahkan kepada orang fakir untuk membantu mereka. Kemudian waqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ay ya'khudha afdhala amwalihim fi zakah li'anna aktsaran nasi la yarduna bidzalika walakin tu'khadhu zakatu minal wasat. Lalu Nabi memperingati siapa? Memperingati Mu'adz. Waqad hadzara an-nabiy Mu'adzan. Nabi setelah itu memperingati Mu'adz, ayyakhudha afdhala amwalihim fi zakah, memperingati dari mengambil harta mereka yang paling utama, yang terbaik, dalam perintah mengeluarkan zakat ini. Dalam harta zakat Nabi wanti-wanti, peringati, awas jangan mengambil harta mereka yang paling utama, yang mereka cintai, yang mereka sayangi. Di anna aktsaran nas la yarduna bidzalika, karena kebanyakan manusia itu enggak redho, enggak senang. Dengan senang, tidak senang kalau hartanya itu diambil. Harta mereka. Walakin tu'khadhu zakatu minal wasat, tetapi zakat diambil dari yang tengah-tengah. Yang baik tidak boleh, yang terbaik nggak boleh, yang paling jelek juga nggak boleh. Tapi yang tengah-tengah. Kama hadzarahu minadz-dzulmi, sebagaimana Nabi memperingati Mu'adz dari perbuatan zalim, dari kezaliman. Jangan engkau berbuat zalim. Li'anna dzulma muharram, karena kezaliman itu hukumnya haram. Karena zalim itu diharamkan. Wal madlumu sawfa yad'u rabbah ala man zalamahu, dan orang yang dizalimi itu akan berdoa kepada Rabbnya, berdoa untuk keburukan orang yang menzaliminya. Itu sebabnya. Nabi peringat gitu. Pertama, wa iyyaka au fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Pertama Nabi peringati dari mengambil harta orang kaya yang terbaik yang ada pada mereka, yang mereka sayangi. Yang kedua, awas dari doa orang yang dizalimi. Karena Nabi peringati itu. Kama hadzarahu minadz dzulm, sebagaimana beliau peringati dari perbuatan zalim. Li'anna dzulma muharram, karena kezaliman itu diharamkan. Wal madlumu sawfa yad'u rabbahu 'ala man zalamah, dan orang yang zalim itu akan berdoa kepada Rabbnya, mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya.
Kalau da'a ala itu berarti doa keburukan. Ya, yad'u rabbahu ala. Kalau ala berarti keburukan. Ya. Wallahu yastajibu li du'ail madlum walau kana asiyan, dan Allah mengijabah doa orang yang dizalimi meskipun dia adalah meskipun dia adalah pelaku maksiat, orang yang berbuat maksiat. Ya. Wallahu yastajibu li du'ail madlum walau kana asiyan. Allah mengijabah, menjawab doa orang yang dzalimi meskipun dia pelaku maksiat, meskipun orang tersebut orang yang berbuat maksiat. Gitu ya. Walam tudkar baqiyatu arkanil Islam wa furu'ihi li'anna ma dzukira fil hadits wal aslu wa ma ba'dahu tabi'un lahu. Dan tidak disebutkan sisa rukun Islam dan cabang-cabangnya, enggak disebutkan. Kan hanya disebutkan apa? Pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Ketiga zakat. Puasa, haji nggak disebutkan. Dan cabang-cabangnya. Ya, sisanya dua lagi nggak disebutkan. Kenapa? Li'anna ma dzukira fil hadits wal aslu. Karena yang disebutkan dalam hadis adalah asas, pondasi. Wa ma ba'dahu tabi'un lah, dan yang setelahnya itu mengikutinya, mengikuti asas yang sudah disebutkan. Jelas itu kenapa Nabi hanya sebutkan, hanya perintahkan kepada Mu'adz 3 perkara untuk dakwakan kepada mereka. Karena yang 3 ini syahadat dulu. Dan ia sholat dan zakat berulang-ulang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Tegakkan zakat, tegakkan sholat, bayarkan zakat. Jadi berulang-ulang sholat dan zakat. Perintah untuk sholat dan zakat itu Allah sebutkan, Allah perintahkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Jelas. Sehingga Nabi juga perintahkan Mu'adz untuk setelah syahadat, ya, untuk mereka kerjakan sholat dan keluarkan zakat bagi yang mampu, yang kaya. Kemudian faida qabila insanu hadhihi thalathata fa innahu sayakunu musta'iddan liqabuli ma siwaha li'annahu ashal wallahu a'lam. Itu ya, keterangan tadi yang pertama sudah sebutkan karena yang sebut itu asas, yang lainnya mengikuti. Kemudian faida qabil insan, apabila seorang manusia itu sudah menerima 3 yang sebutkan ini, 3 perintah ini. Faida qabil insanu hadhihi salasata, apabila seseorang itu sudah menerima 3 yang sudah Nabi perintahkan, sudah menerima, mereka mau syahadat, mereka mau salat, mereka mau zakat, ya, fa innahu sayakunu musta'iddan, maka dia akan menjadi orang yang siap untuk menerima yang selainnya. Ya, ada perintah saum, udah saum. Perintah haji, kalau punya duit haji, apalagi yang lainnya. Fa innahu sayakunu musta'iddan liqabuli ma siwaha. Ya, maka kalau dia sudah menerima yang 3 itu, maka dia akan siap menerima yang selainnya. Karena apa? Li'annahu ashal. Karena yang lain itu lebih mudah. Ya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Mafhum? Sekarang faidahnya. Dikit lagi, 10 menit. Faidah hadis. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ahamul wajibat al insan wa awwalu ma yud'a ilaihin nas. Syahadat, ya, 2 kalimat syahadat itu ya. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah kewajiban yang paling penting bagi manusia dan dakwah yang pertama kali kepada manusia. Yang pertama. Yang kedua, as-salatu a'dhamul wajibat ba'da syahadatain. Salat adalah kewajiban yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, bayanu faridatiz zakati fil amwal. Faidah dari yang bisa diambil dari hadis tersebut, ya, faidah yang ketiga,
penjelasan tentang kewajiban zakat, kewajiban mengeluarkan zakat, zakat harta, zakat yang diambil dari harta ya bagi orang-orang yang memilikinya, orang kaya. Artinya yang telah sudah sampai kepada nisabnya, sudah sampai nisabnya dan sudah dimiliki selama setahun, yang ada dalam bab zakat, fikih zakat. Yang keempat, ahammu man tusrafu lahu zakatuhumul fuqara. Yang terpenting dari orang yang diberikan zakat adalah kaum fakir. Yani yang berhak, yang paling berhak dan penting untuk didahulukan. Ya. Atas harta zakat maksudnya, atas harta zakat yaitu orang fakir. Ya, orang yang paling penting untuk diperhatikan dan diberikan zakat. Yang pertama kali adalah orang kaum fakir. Jelas? Yang kelima, la tudfa'uz zakatu ilal kafiril fakir. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir yang fakir. Jadi meskipun dia fakir, tapi kalau kafir nggak diberikan. La tudfa'uz zakatu ilal kafiril fakir. Zakat tidak diberikan kepada orang kafir yang fakir. Yang keenam, tudfa'uz zakatu ila fuqara'il makan alladhi wajabat fihi. Zakat dibayarkan atau diserahkan atau dibagikan kepada orang-orang fakir di tempat yang wajib dikeluarkan di tempat tersebut. Jelas? Zakat dikeluarkan atau dibagikan kepada kaum fakir di tempat yang zakat tersebut wajib dikeluarkan. Berarti di tempat tersebut, nggak dioper kemana-mana, di tempat tersebut. Jelas? Di fakir orang itu, di orang Yaman juga dia orang-orang Yaman yang menerima. Mafhum? Yang ketujuh, la mani'a min an tudfa'az zakatu ilal wali asy-syar'i au ila naibih liyadfa'aha ila mustahiqiha. Tidak terlarang, tidak ada halangan ya mengeluarkan zakat atau menyerahkan zakat kepada pemimpin syar'i ya, karena mereka menyerahkan kepada Mu'ad, wakil dari Rasul, pemimpin Islam, au ila naib atau kepada wakilnya. Ya, tidak mengapa, lama nih, tidak terlarang. Ya, zakat itu diserahkan, jadi boleh langsung atau kepada pemimpin kaum muslim atau kepada wakilnya. Liyadfa'aha ila mustahiqiha, agar zakat tersebut akan diserahkan, dibayarkan atau dibagikan kepada yang berhak. Karena mereka yang bertanggung jawab nanti, amanah ada pada mereka. Mereka yang akan membagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak, yaitu orang fakir. Itu yang paling berhak, orang fakir. Nah itu kalau udah penuh baru yang lainnya. Karena ada 8 asnaf ya. 8 asnaf. Yang kedelapan, la yajuz akhdhu zakati min jayyidil mal illa idza radiya sahibuh. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang baik, yang terbaik ya, kecuali kalau pemilik itu redha. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang terbaik yang dimiliki oleh pemiliknya. Ya, tidak diambil dari yang harta yang baik milik orang kaya itu yang akan mengeluarkannya. Kecuali apa? Illa idza radiya sahibuhu. Kecuali kalau pemiliknya, orang kayanya itu redha. Jelas? Yang terakhir,
At-tahdhiru minadz zulmi. Ya. Peringatan dari perbuatan zalim. Wa anna da'watal mazlum mustajabatun. Dan bahwasanya doa orang yang dizalimi ya mustajab, akan dikabulkan. Nah, demikian hadis di hari ini. Ya, hadis Mu'adz tentang zakat. Mafhum? Baik.